Jangan ganggu, ini Bape kayak gini nih jarang-jarang loh. Betul. Gue lagi serius. Enggak, ini buat Silakan kesehatan lanjut, buat Be. semua. Lanjut, Ini Be. bukan buat satu, bukan cuma buat gue, buat semua lah. Yaudah gue diem. Ya, terima kasih. Ntar kita bercandanya. Bang Bilgi ini pernah bilang begini sama gue, sampai disumpah gue, demi Allah, ente tidak pernah kuliah kedokteran. Gue bilang, gue pernah kuliah 3 semester DO, mukul dosen. Dah. Tapi alhamdulillah, ilmu kesehatan ini akhirnya kita belajar tentang hipnosina, kita belajar tentang ilmu kesehatan Cina, kita belajar tentang Indonesia ini loh. Indonesia ini ilmu kesehatannya istimewa, sayang. Istimewa. Indonesia ini beneran kaya Indonesia. Gue bisa membuktikan bahwasannya ilmu kesehatan Indonesia jauh lebih canggih daripada ilmu kedokteran Barat. Ada sejarah yang mengatakan negara Indonesia ini menguasai negara-negara lain. Kerajaan Indonesia ini menguasai. Kalau menguasai kerajaan lain itu berarti terjadi peperangan. Kalau ada peperangan pasti ada tim medis kan. Nggak mungkin dong ada peperangan tanpa tim medis. Ya, P3K-nya. Ya. Nah, tim medis Indonesia itu luar biasa. Bahkan gue pernah kumpul di pedalaman Kalimantan Timur. Gue kumpul sama Dayak-Dayak itu. Dayak Kayak Keharingan waktu itu kita masuk ke hutan-hutan. Waktu itu belajar nyari garu. Itu nyamuk hutan di Kalimantan Timur itu. Itu lu pakai autan, lu mandiin tetap digigit. Berasa bawa celurit tuh nyamuk. Pedes banget. Izin pamit dulu, saya mau turun. Di sini nggak ada kegiatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Itu lu tahu di hutan Kalimantan itu ada daun-daunan yang mereka racik untuk tahan nyamuk. Ada itu. Dan itu gua kumpul sama Dayak itu luar biasa pengobatan mereka. Serius. Nah itu yang Babe mancing yuk. Abah mohon maaf, ini lagi rada serius. Ya kalau udah Abah jempol kalah magong gue. Ya Bah. Beman, Abah jempol. Ya. Ya. Ya jadi begitu tuan-tuan ya. Hati-hati dengan tes DNA, hati-hati berbicara masalah kesehatan. Kalian itu tadi ya Beh ya, masalah farmasi itu. Yuk kalian. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Abah. Sehat. Alhamdulillah Abah. Lanjut deh. Salam tatib semuanya. Abah ya. Jadi buat semuanya jangan terbawa oleh narasi-narasi yang menggiring kita untuk gampang-gampang menyerahkan apa yang ada dalam tubuh kita ini kepada orang-orang asing. Ini Indonesia sekarang sudah ada dokter-dokter asing. Udah peraturannya udah boleh sampai akhirnya dekan FK UNER itu dipecat gara-gara menolak dokter asing. Apa bahayanya dokter asing? Nih ya, kalau dokter asing datang itu jelas tenaga perawatnya bisa dibawa asing. Nanti hasil laboratoriumnya asing. Kalau semua data kita dikuasai oleh asing, maka apa kabar anak negeri? Anak-anak muda Indonesia gimana? Gue sebentar lagi meninggal gue nih. Gue nih sebentar lagi. Panjang umur Allahumma tawil. Mau sepanjang umur api gue udah 44 tahun. Yang gue siapin ini tentang bagaimana masa depan nanti adik-adik gue, anak-anak gue. Berapa Be? Umur berapa? Regenerasi itu tadi Be. Umur berapa Be? 44. 44. Nah, jadi ini yang sebenarnya gue dalam bab nasab ini nggak mau terlalu ikut kemarin karena bukan bidang gue. Tapi di saat sudah membahas tentang DNA, video-video gue itu malah justru viral di luar negeri tentang DNA. Bahaya sayang. Nggak main-main DNA manusia itu. Dibeli triliunan. Data DNA itu dibeli triliunan. Masih ada gue buka tadinya. Iya Be, Ana waktu itu sempat dikontak sama Sohib dari Jerman Be. Cuman mau tahu tentang antum Be. Ana bilang, Suf itu bukan Babe Aldo, itu Profesor. Bodoh amat. Bodoh amat. Nih, ini Abah lihat semuanya yang ada di sini. Situs Ancestry, pengoleksi miliaran.
DNA manusia dibeli senilai 68 triliun rupiah. Masya Allah, astagfirullah. Gua mau nanya, perusahaan apa di Indonesia yang dijual sampai 68 triliun? Jadi hati-hati saya. Hati-hati. Hati-hati. Gue sayang kalian. Kita ini bukan perang terhadap anak bangsa, bukan. Kita lagi dipecah-pecah. Aktor-aktornya elit global. Mereka mau menguasai bangsa. Termasuk fenomena nasab ini pun kan aktornya mereka, Be. Oh jelas Tuhan. Karena digiringnya ke DNA langsung ana. Makanya gue langsung ikut turun masalah ini. Benar. Semenjak ada yang ngomongin tes DNA gue ikut turun. Aku juga curiga di situ, Be. Aku udah diskusi sama Bu Kali tuh. Kok ke DNA? Karena kalau diskusi secara Islami aja. Tapi begitu mereka menyebut DNA, tadi kita sempat diskusi sama satu mahasiswa UGM. Pintar-pintar dia, pintar. Ya, jadi gua tanya, sebutin satu perusahaan data DNA itu yang dimiliki oleh orang Islam. Satu aja. Nggak ada. Bahkan dia tadi bilangnya pertama BRIN. Gua bilang, loh kalau BRIN punya tentang bisa genome sequencing untuk DNA, maka BRIN nggak perlu, Dr. Sugeng nggak perlu ke family tree dong. Nggak ada satupun perusahaan milik umat Islam. Ada di Mabes Polri, serius, Boyman. Kalau ada, ayo, gua ke sono. Enggak, itu nanti rujukannya juga tetap ke sana, Be. Lah makanya, ini orang-orang, ini yang gua, orang Mabes Polri aja ke family tree. Iya. Makanya gua mau minta sama Boyman itu karena dia ngomong begitu. Ayo kita ke Mabes Polri. Gua sama saudara teman-teman Polri baik kok. Enggak, tadi yang dijelasin itu proseduralnya. Tapi tetap teknisnya harus ke sana. Kalau ada perusahaan yang milik orang Islam, gua mau. Kalau di Mabes Polri, di BRIN, di Mabes Polri, di BRIN, di apapun instansi di Indonesia, ngirimnya ke family tree. Katanya Husin Bagil, lagi Husin Bagil. Ya, itu tadi prosedur. Katanya Husin Bagil katanya. Lu tadi Boyman ngomong sama gue, sekarang lu bawa orang lain. Enggak, tadi gini deh. Ayolah. Gini. Tadi Husin Bagil tuh bicara prosedur tentang DNA. Iya. Ya, gini. Maksud gue, ayolah kita diskusi. Gue ini udah males dah debat-debat yang nggak apa ini. Hasil perdebatannya juga nggak akan mendapatkan titik temu. Jadi kita mau berbicara yang sesuai, bisa bermanfaat buat semua gitu. Ahsan. Setuju. Babe mau ente cucu Nabi kalau sifat perilaku menyimpang tetap gak berjudi, kalaupun ente bukan tapi akhlak. Loh, kita nggak ngomongin akhlak. Arisha Ahmad kita nggak ngomongin akhlak. Akhlak itu kembali ke person masing-masing, kepercayaan kembali ke person masing-masing, keyakinan kembali ke person masing-masing. Gua berbicara di sini sebagai hamba Allah yang Allah lahirkan gue di Indonesia. Gua harus mencintai bangsa ini. Gue lagi berpikir apa yang bisa gua ucapin bisa bermanfaat buat orang lain. Gue nggak berbicara soal akhlak. Oh, setuju. Enggak. Di sini kita berbicara tentang apa? DNA. Udahlah. Kalian mau percaya silahkan. Gue pakai data. Loh kalau memang serius, gue pengen banget ngobrol sama Dr. Sugeng itu. Ayo. Diskusi tentang DNA. Be, Lebih. ada alat nggak Be? Bisa ngelacak DNA seseorang lokasinya di mana? Sekarang ini Tuan, jangankan DNA Tuan. Oke, gue jelasin ini. Ini bakal dicap halu gue tapi nggak apa-apa. Gas. Handphone kita, gadget kita ini disebut apa? Cellular phone. Sel. Perhatikan itu ya. Sel. Sel itu sesuatu yang berkaitan. Tuan, kalian kalau perhatian sama cellular phone kalian, apa kadang-kadang apa yang di pikiran kalian itu muncul di iklan.
Jangankan DNA sayang, DNA ini lebih barbar daripada ini. Nih banyak orang ngomongin tentang chip dulu. Loh, katanya itu halu, sudah dipraktekkan. Lewat DNA muncul chip yang menjadi alat komunikasi kita. Tubuh kita jadi alat komunikasi sudah. DNA kita ini sudah bisa dibinerkan. Bahasa biner tahu? Nah ini gue jelasin lagi nih, ya Allah, kuliah dulu. Barokah. Bahasa biner itu 101, 2, nggak ada 2, 1 sama 01. Itu bahasa biner. Dan itu sudah terjadi. Sudah dipakai di beberapa negara. Loh, kalian nggak sadar di seluler phone kalian, retina mata kalian udah dibaca kok. Iya. Iya, benar. Lah ada kan buka kunci udah dengan wajah? Iya. Iya, dengan mata. Iya, benar. Dengan mata. Jari. Hello. Sadar nggak sih itu? Jadi kalau dengan sesuatu yang kalian pegang aja. Jadi gini, ada pertanyaan waktu itu Kak Mira. Iya. Babe nggak takut disadap sama pemerintah apa yang dihandle Babe? Alhamdulillah gue Islam, gue diajarin sama umi gue dari kecil. Mudah-mudahan umi gue umur panjang sehat afiat. Dari kecil gue udah diingetin sama umi gue yang nyadap gue Rocket Atit namanya. Jadi gue udah nggak takut disadap. Toh gue nggak ngapa-ngapain. Dulu disadap. Silahkan disadap. Selama gue menyatakan yang benar, menyampaikan yang hak, ya gue tetap lakuin. Iya. Mati tanam apa takut? Benar. So far berjalan baik ya kan? Alhamdulillah, bahkan ada beberapa petinggi Polri gara-gara gue begini, gue ini dibilang macem-macem. Kalian kalau ngelihat karakter gue di YouTube di mana itu tergantung gue lagi ngapain sih. Ya. Tapi alhamdulillah, gue juga dekat dengan para tokoh kayak Ibu Siti Fadila Supari. Cari aja Babe Aldo, Ibu Siti Fadila, banyak Fadila. Bahkan kalau gue datang ke rumah Ibu Siti itu, Ibu Siti kalau udah kangen gue, nak, kok nggak datengin ibunya nak? Iya Bu, mau makan apa nak? Alhamdulillah gue dibilang radikal Islam. Enggak, gue deket sama Dharma Pongrekun. Gue deket banget sama Bang Dharma malah. Oh, Bunda Siti Fadila sayangnya setengah mati sama profesor ini. Bahkan gue deket sama Profesor Michael Clapper. Gue deket sama Michael Clapper. Ngomongin tentang Wolbachia. Ayo, jadi ini berbicara tentang Indonesia secara keseluruhan lah. Bentar Abah potong Ya, Abah. Babe kesini tanggal 14 malam atau tanggal 13 malamnya apa 14 ya? Insya Allah dengan izin Allah, Bah, saya nyampe di Jakarta itu 14 subuh kalau selamat. Amin. Sudah dari Jakarta subuh-subuh berangkat ke Banten. Siap. Kabarin Abah ya. Soalnya Abah pasti Abah. Abah di hutan soalnya mau ngobrol sama kuburan dulu biar dimarahin Mas. Ya Bapak gue. Ini tempat tapanya Babe ini. Oke, terima kasih. Siap Abahku. Siap Abah jempol. Siap Abah jempol. Makasih banyak Abah. Makasih Abah banyak izin Abah. turun. Siap selalu ya, Be. Siap Abah. Makasih Abah. Siap Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Ya, jadi kalau cuman yang lucunya itu ada namanya family tree DNA. Itu udah bahasanya aja udah bahasa sono. Dipakai untuk sesuatu yang syar'i. Padahal kalau ikut aturan Islam ini, gue bukan ulama ya. Cuman gue mau nanya sama ulama-ulama itu. Kalau datang orang fasik membawa kabar, fatabayanu gitu. Ini nggak pakai tabayun, percaya aja. Bukan fasik lagi mereka nih. Bukan fasik lagi mereka. DNA ini bukan fasik lagi. Lu kalau tahu Li, mana harddisk gue 16 tera mana? Di 16 tera harddisk gue itu ada 4 tera data tentang DNA, vaksin, global,
Bahkan gue sampai hari ini lagi nunggu orang-orang Kemenkes mau nantang gue masalah diskusi itu. Be, vaksin yang terbaru itu, Be. Beb, nih ya, tuanku, hati-hati ya. Sekarang mereka sudah, karena banyaknya penolakan, mereka lagi punya misi untuk bikin semua vaksin itu seperti permen. Bukan lagi disuntik. Modelnya kayak troces itu ya, yang tenggorokan. Maksudnya Be, bahas coba yang kedepannya Be, bakal apa yang terjadi. Iya. Ini insya Allah di Indonesia jarang yang punya, Tuan. Harddisk 16 tera. Insya Allah di Indonesia jarang yang punya. Ini gue dapat hadiah nih. Datanya banyak banget. Ini kalau ada apa-apa sama gue, ini keluar. Insya Allah, mudah-mudahan jadi jariah gue di mari. Nah, tapi Be, kalau teknologi mati gimana Be? Nggak fungsi harddisk. Apa Tuan? Kalau nih Houthi kan ini udah putusin 4 jaringan kabel internet nih. Bahwa itu akan terjadi nanti, tapi mungkin belum waktu dekat. Kalau ternyata dekat gimana Be? Gini. Kalau berbicara pakai kata kalau, itu kan sesuatu yang belum terjadi ya, belum. Betul. Berdasarkan data yang gua punya, mereka belum akan melakukannya sekarang, karena mereka belum mempunyai data DNA semua manusia, belum. DNA ini puncak sayang, DNA ini puncak dari program depopulasi mereka. Pokoknya kalau mereka sudah punya semuanya, sudah itu ya depopulasi pasti sudah jalan. Untuk yang kasus nyamuk kemarin lewat ya, Be? Apa? Yang kasus nyamuk itu, yang ibu sempat teriak-teriak juga itu, lewat kan? Ya, nyamuk ini lewat. Nyamuk itu bahaya. Nih, contoh nyamuk yang katanya berwolbachia. Ini pengetahuan aja nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang diimpor, bayangin, telur nyamuk diimpor jutaan ekor dari Australia. Dan itu juga salah satu perusahaannya BlackRock. Iya. Itu mengatakan, ini Babe udah siap berhujah sama Ustadz Somad, udah pernah ketemu. Terusin deh masalah nyamuk itu, soalnya kan itu ibu teriak juga tuh, Ibu Siti Fadilah. Gua teriak. Iya sama Babe. Gue, Bang Dharma, Bu Siti, Profesor Michael. Betul. Ya, nah yang jadi masalah, Wolbachia itu sebuah bakteri yang memang ada di serangga, tapi tidak pernah ada di nyamuk. Nyamuk, iya. Dia paksakan untuk masuk ke telur nyamuk, agar mereduksi pengembangbiakan Aedes aegypti, kata mereka. Tapi di beberapa negara justru terjadi peningkatan signifikan. Pertanyaannya adalah, siapa yang mau kontrol telur nyamuk jutaan itu isinya bener Wolbachia? Iya. Nyamuknya kecil sayang, telurnya lebih kecil. Tapi nggak kelihatan. Nah, di dalam telurnya itu ada bakteri yang katanya Wolbachia. Pertanyaannya, kemarin itu orang Kemenkes gelagapan anak tanya itu. Oke, kita terima Wolbachia, tapi tolong beritahu kepada kami bagaimana kalian bisa quality control setiap telur yang dikirim itu isinya Wolbachia, bukan bakteri yang lain. Gak ada yang bisa jawab. Si kontrolnya setengah mati.